Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan salam pilkada sehat. Dalam sidang paripurna tentang perubahan APBD Kota Surabaya di DPRD Yos Sudarso, diwarnai interupsi oleh Reni Astuti, Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Instruksi dilakukan Reni, karena menurutnya ada beberapa peraturan yang harus dilalui, namun terabaikan. Jika hal tersebut tetap dilaksanakan, Reni khawatir di kemudian hari akan menjadi masalah bagi pemberi dan penerima dana kelurahan. Berikut pernyataan Reni secara visual kepada Raja Warta. Iya, tadi kan sifatnya kan kita berita acara kesepakatan ya. Yang berita acara itu kan ditandatangani nantinya oleh pimpinan dewan dan juga oleh wali kota. Nah, tentu kita berharap bahwa anggaran di perubahan APBD 2020 ini itu mengedepankan kepada penanganan COVID-19 dan kebutuhan masyarakat lah, kondisi saat ini ya yang sangat pandemi. Oleh karena itu memang APBD perubahan ini diperlukan gitu. Secara umum saya menyetujui APBD perubahan ini karena memang ini dibutuhkan ya. Penganggaran ini karena terkait refocusing, realokasi yang direncanakan pada waktu sebelum pandemi. Karena ada pandemi maka harus ada penyesuaian. Nah, hanya saja saya tadi memberikan catatan karena tentu kita ini inginnya semua prosedur mulai perencanaan sampai kemudian pelaksanaan itu sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Nah, maka kita tentu mendorongnya ke sana. Saya melihat ada satu terkait dengan dana kelurahan ya. Jadi dana kelurahan ini itu baru tahun ini Surabaya itu akan merealisasikan dana kelurahan. Jadi baru tahun ini karena memang aturannya baru ada. Kalau dulu itu tidak ada, pemerintah kota itu bisa memberikan bantuan-bantuan langsung berupa sarana prasarana ke masyarakat, itu sangat terbatas. Nah, dana kelurahan ini diatur di dalam Permendagri 130/2018. Kemudian ada perwalinya, Perwali 68 tahun 2019. Di sana dijelaskan mulai perencanaan sampai pelaksanaan, ya, pengadaan barang dan sebagainya dijelaskan di sana. Nah, saya dari data-data yang saya himpun, dari data-data yang saya temukan, hari Minggu kemarin, sehari sebelum paripurna, saya turun ke beberapa warga, ke ketua-ketua RW, ada sekitar 8 ketua RW yang saya kontak langsung untuk mendapatkan informasi yang intinya ternyata para ketua RW ini belum pernah diajak bicara untuk melakukan perubahan usulan terkait dengan musrenbang kelurahan yang dulunya sudah dilakukan tapi tidak bisa dilaksanakan semuanya karena COVID. Kan warga kan biasanya mengusulkan paving, jalan gitu ya. Anggarannya yang besar ini ketika COVID nggak bisa dilakukan. Tapi kemudian ada beberapa RW yang malah diberitahu sama lurahnya, nanti akan dapat bantuan komputer, nanti saman akan dapat bantuan printer, nanti akan dapat bantuan sound gitu. Seperti itu. Terus saya tanya, apakah itu usulan warga, usulan RW? Enggak. Kemudian saya pelajari di dalam pasal 19 Perwali 68, perencanaan itu ada tahapannya, yaitu melalui musyawarah pembangunan kelurahan, ada berita acara, kemudian di situ ada klausul di ayat 2, kalau ada pengurangan, perubahan, penambahan, harus ada perubahan berita acara kesepakatan. Nah, kalau RW saja nggak tahu kan berarti tidak ada ini berita acara ini. Dan di situ dikatakan lurah bersama LKMK harus melakukan perubahan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi LKMK juga nggak bisa menentukan sendiri gitu. Dia harus melibatkan RW. Usulanmu saluran nggak iso, soalnya dananya sakmene iki COVID. Iki ono sakmene anggarane. Saman ngusulno apa sing dibutuhno warga? Oh, di tempat saya butuhnya ini untuk kesehatan warga misalkan apa gitu. Itu tidak dilakukan. Nah, tadi saya sampaikan, berikan catatan, saya sampaikan kepada Bu Wali. Ada 5 kecamatan yang saya cek, ya. Monggo Bu Wali cek dulu, ya. Dipastikan semua proses perencanaan sesuai dengan Perwali.
Kalau misalkan ternyata ada tahapan yang tidak dilalui sesuai dengan Perwali, saya minta dipertimbangkan. Untuk bisanya anggaran itu dialihkan kepada yang lainnya, yang sekiranya itu lebih prioritas di dalam masa pandemi COVID-19. Contohnya misalkan untuk kesehatan, untuk kebutuhan pokok, untuk kemudian pemulihan ekonomi. Setelah wawancara dengan Reni Astuti, kemudian Raja Warta menemui Aha Tony politisi Gerindra, Syaifuddin Zuhri politisi PDI Perjuangan, dan Arif Fatoni politisi Partai Golkar. Dari ketiga top leader tersebut, Raja Warta memperoleh keterangan tentang dana kelurahan yang disoroti Reni Astuti. Berikut pernyataannya. Itu yang pertama saya kaget, yang kedua saya juga sisi lain bersyukur bahwa tentang regulasi yang tertuang dalam Perwali 68 itu tidak saya amati secara menyeluruh tentang tahapan perubahan ini, karena kemarin itu agak berfokus kepada proses bagaimana pokok-pokok pikiran Dewan itu bisa goal. Ya, ketika itu kami berfokus ke sana, ternyata ada sesuatu yang kemudian berjalan secara simultan sama, ekuivalen dengan apa yang kita lakukan adalah dampak dari proses refocusing dari alokasi anggaran yang di kelurahan. Itu memang secara pribadi saya tidak melakukan tahapan itu. Ketika Bu Reni menyampaikan hal tadi, itu bagi saya adalah itu menjadi penyelamat semua dan menjadi perhatian kita semua, bahwa ketika ada salah satu atau bahkan lebih dari ada banyak tadi yang disebut oleh Bu Reni, beberapa kecamatan yang RW-nya adalah tidak terlibat dalam proses rapat dalam perubahan anggaran di tingkat kelurahan. Nah, karena tidak ada kegiatan rapat itu, tentunya kan ada Perwali 68 yang pasal-pasal mengatur itu tidak tercukupi. Kalau kemudian itu tidak tercukupi, kalau itu dipaksakan, kan kedepannya kan bisa dikatakan proses daripada pengalokasian anggaran itu tidak sesuai ketentuan. Dan ketika itu direalisasi, takutnya kami oleh BPK itu dinyatakan salah, sehingga yang mengeluarkan maupun yang menerima menjadi persoalan. Jadi sebenarnya dalam konteks perubahan anggaran, refocusing, itu sesungguhnya menangkap sebuah kebutuhan yang urgent dalam kaitan ini termasuk bencana. Jadi dalam kaitan di awal pembahasan anggaran 2019 itu belum pernah terprediksi ada sebuah musibah kaitan COVID-19, sehingga dilakukan sebuah refocusing, peralihan dan perubahan anggaran, termasuk diantaranya anggaran di kelurahan. Sehingga kelurahan-kelurahan yang memungkinkan dalam situasi pandemik itu dan memungkinkan agar terjadi maksimalisasi dalam proses penggunaan anggaran di setiap kelurahan, ada yang fisik, ada yang dan lain-lain, ini dimungkinkan tidak bisa dilakukan. Tapi tidak semua anggaran kelurahan itu diambil untuk kebutuhan COVID. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Reni dalam konteks perubahan anggaran agar supaya terjadi percepatan ini menjadi sebuah tanggung jawab kelurahan, tetapi di Surabaya yang menjadi penanggung jawab adalah kecamatan karena selaku PPKM. Kalau itu tidak merujuk pada semua RW, tidak ada ketentuan anggaran kelurahan itu harus di dalam aturan, harus seluruh RW. Itu anggaran sesuai dengan kemampuan kekuatan anggaran APBD Kota Surabaya dan dilihat dari sifat keorjenan, mana RW yang lebih didulukan atau wilayah. Kita tidak berbicara kaitan wilayah RW dalam konteks perseorangan, tapi konteks percepatan kemajuan di wilayah kelurahan agar supaya ada tambahan sesuai dengan undang-undang bahwa anggaran kelurahan ini untuk tambahan percepatan sesuai dengan
diawali oleh anggaran desa. Melibatkan RW dalam konteks apakah RW itu dalam usulannya termasuk atau tidak, atau dianggap lurah yang memiliki tanggung jawab pendistribusian anggaran itu memiliki keordinan atau tidak. Lah, ketika itu tidak menyeluruh, tidak ada masalah sebenarnya. Yang terpenting dalam konteks kesepakatan rapat, ada peralihan tujuannya untuk percepatan dalam situasi pandemi. Berarti sekali lagi Pak Ibu, jadi persyaratan melibatkan RW itu tidak harus ya? Harus dalam konteks tidak menyeluruh. Harus tidak dalam konteks tidak menyeluruh. Dan di dalam aturan yang terpenting ada berita acara. Berita acara diantaranya LPMK dan RW, tetapi tidak RW secara keseluruhan. Apakah RW itu yang tidak mendapatkan anggaran, ketercukupan anggaran terus dianggap dia harus dilibatkan? Tidak itu. Jadi memang sejak awal secara umum fraksi Partai Golkar sejak APBD tahun 2020 dan PAK ini pun selalu mengingatkan bahwa jangan sekali-kali APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi rakyat ini digunakan untuk kepentingan kontestasi. Karena kalau ada pikiran sedikit saja ke arah sana, pasti berpotensi mengabaikan norma, termasuk potensi abuse of power. Sama halnya dengan anggaran kelurahan. Ketika dibahas di Komisi A pun kami sampaikan bahwa penggunaan anggaran kelurahan itu harus berdasarkan musrenbang kelurahan tahun sebelumnya. Artinya apa? Kalau kemudian penggunaan itu tidak melalui tahapan musrenbang ke tahun sebelumnya, maka kemungkinan pelanggaran hukum di kemudian hari terbuka lebar. Dan tentu yang mempertanggungjawabkan itu lurah sama si penerima hibah. Makanya kita wanti-wanti betul, jangan sampai anggaran kelurahan yang niatnya mulia untuk agar di Surabaya ini tidak terjadi kesenjangan dalam bidang pembangunan, agar terjadi pemerataan pembangunan, kemudian berubah menjadi sumber potensi pelanggaran hukum di kemudian hari. Itu sejak awal kami wanti-wanti. Saya pikir begini, kembalikan ke nafasnya, kembalikan ke nawaitunya bahwa setiap sen penggunaan uang APBD itu digunakan untuk kepentingan pembangunan rakyat Surabaya. Nah, sepanjang niatnya itu tulus, maka saya berharap inspektorat melakukan pengawasan ekstra terhadap penggunaan anggaran kelurahan. Manakala ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya sebaiknya anggaran itu kemudian di stop saja daripada kemudian bermasalah hukum di kemudian hari. Menurut Mas Tony, kira-kira dengan tidak melibatkan beberapa kelurahan, apakah itu sebuah pelanggaran hukum atau aturan? Kuncinya adalah penggunaan anggaran kelurahan itu harus berbasis musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya. Kalau tidak melewati tahapan itu, potensi bermasalah di kemudian hari terjadi.